Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kalian kelas 11 SMK jurusan akuntansi dan perbankan belajar PKK Produk Kreatif Kewirausahaan bersama Ibu Dia. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak Ibu sudah naik kelas 11. Semoga anak-anak Ibu semakin rajin belajarnya, semakin giat belajarnya. Di kelas 11 nih, Ibu mohon kurangilah kalian bermain-mainnya. Kenapa demikian? Karena kelas 11 ini merupakan pengunci materi kalian sebelum kalian terjun ke lapangan atau magang. Disinilah kalian harus rajin belajarnya, menambah pengetahuannya. Oke semuanya. Di semester ganjil atau tahun ajaran baru, kita masih pelajaran daring atau jarak jauh. Semoga kita doa bersama-sama COVID ini segera diselesaikan. Coba lihat di slide Ibu, ada tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Materi utama kita belajar tentang dasar-dasar kewirausahaan. Indikator pencapaian kompetensi anak-anak Ibu ada 5. Pertama, coba baca bersama-sama. 1. Menjelaskan definisi kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, menjelaskan ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha sukses. Yang ketiga, menjelaskan manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Yang keempat, menjelaskan cara melatih karakter siswa sebagai persiapan berwirausaha. Yang kelima, menjelaskan inspirasi wirausaha sukses di usia muda. Tujuan pelajaran kita ada 5. Pertama, menjelaskan definisi kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, menjelaskan ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha sukses. Yang ketiga, menjelaskan manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Yang keempat, menjelaskan cara melatih karakter wirausaha sebagai persiapan berwirausaha. Yang kelima, menjelaskan inspirasi wirausaha sukses di usia muda. Tapi kita pelajaran hari ini, pertemuan pertama, kita akan menjelaskan hanya 2 dulu ya. Menjelaskan definisi kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, menjelaskan ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha sukses. 2 aja dulu ya hari ini ya. Sebelum kita masuk pelajar tentang dasar-dasar kewirausahaan, Ibu bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu. Kalian sudah tamat SMK, kalian mau kemana coba? Apa? Kuliah. Apa lagi? Bekerja. Kuliah bekerja. Apabila kalian nggak kuliah bekerja, kalian ngapain apa? Berwirausaha. Pilihan wirausaha itu merupakan pilihan terakhir kalian ya, sebelum kalau kalian tidak kuliah bekerja. Apa semudahkah itu kalian berwirausaha? Kenyataannya, faktanya, Februari 2020 tingkat pengangguran terbuka
sebesar 4,99% menurut Badan Pusat Statistik. Nah, kira-kira siapa sih yang disebut pengangguran? Siapa? Ayo, siapa? Nah, yang pertama, anak-anak ibu masih ingat nggak apa itu pengangguran terselubung yang kita pelajari kelas 10 kemarin tentang ekonomi bisnis? Ada yang masih ingat? Nah, pengangguran selubung ini adalah tenaga kerja yang tidak secara optimal karena alasan tertentu. Pertama, kurang terampil dalam pekerjaannya karena pendidikannya rendah. Yang kedua, baru mulai bekerja atau kurang pengalaman dalam bekerja. Yang ketiga, terpaksa membuat orang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan keterampilannya. Nah, misalnya gini, dia tamatan dari SMK pertanian misalnya, bekerja di bank misalnya, kan nggak sesuai dengan jurusannya. Itulah disebut pengangguran terselubung. Ya, benar sekali. Nah, ini pertama. Yang kedua, setengah pengangguran. Apa itu setengah pengangguran? Nah, setengah pengangguran tuh dia tuh jam kerjanya kurang dari jam kerja yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya kayak tukang bangunan. Nah, tukang bangunan tuh dia bekerjanya tuh kan dia ada proyek baru bekerja, ya makanya disebut setengah pengangguran. Kalau nggak ada proyek kan berarti dia pengangguran. Nah, yang terakhir adalah pengangguran terbuka. Nah, di sini kan ada buatnya need work. Apa namanya? Membutuh pekerjaan. Oh, benar lagi. Dan pengangguran terbuka ini emang dia membutuhkan pekerjaan karena tidak adanya lowongan pekerjaan untuk dia, maka dia pengangguran ya. Nah, apa dampak dari fakta-fakta tersebut atau apa dampak dari pengangguran? Ada yang tahu? Ada yang tahu semuanya? Enggak? Nah, kita bahas ya. Nah, pertama, dampak itu kemiskinan. Ya, pengangguran kemiskinan jadinya. Kenapa demikian? Karena kita kan butuh makanan. Kalau nggak ada pengangguran, kita semakin banyaknya terjadi kemiskinan gitu ya. Nah, yang kedua, banyaklah jadi pencopetan. Ya kan, kalau nggak ada pekerjaan, kayak biasanya terjadi banyak kecopetan. Akhirnya masuk penjara. Jadi jangan contoh ya, mencopet nih anak-anak ibu. Sepenjara kan jadinya dampaknya kan. Nah, anak-anak ibu tahu apa penyebab pengangguran? Ada yang tahu? Nah, kita bahas sama-sama ya. Simak baik-baik di PowerPoint ibu nih ya. Nah, pertama, karena peningkatan jumlah angkatan kerja di satu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja. Nah, kita lihat gambar nih. Kan banyaknya orang melamar pekerjaan. Nah, angkatan kerja sangat banyak nih ya. Tetapi daya serap lapangan kerja sedikit nih, kita lihat sedikit kan, nggak sebanding sama angkatan kerja. Nah, dalam setahun terakhir pengangguran bertambah 60.000 orang berada dengan TPT yang turun menjadi 4,9% pada Februari 2020. Lihat dari tingkat pendidikannya, TPT sekolah menengah kejuruan SMK masih ada paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain yang sebesar 8,9%. Jadi SMK ini adalah penyumbang pengangguran terbanyak. Kenapa demikian? Padahal SMK dibekali sama kewirausahaan, siap bekerja. Nah, itu makanya ibu berharap anak-anak ibu bisa mengurangi angka pengangguran dengan apa? Berwirausaha. Nah, berwirausaha tuh kita tuh harus memulai dari hal yang kecil. Misalnya rata-rata uang jajan anak ibu berapa?
5.000 ya biasanya kan, 10.000. Nah misalnya uang jajan kalian 5.000 ya, kalian tuh harus berpikir bagaimana 5.000 ini bisa berkali lipat uang jajan kalian 5.000. Gimana kalau misalnya kalian jual apa, misalnya pisang goreng kan, tapi yang unik lah bisa ya kan, pisangnya 3.000, kalian beli tepung, nah keuntungan bisa kira-kira 10.000. Nah gitulah kita mulai pengangguran tersebut dari hal yang kecil saja. Atau yang sekarang menjamur adalah apa, all shop ya, kita menggunakan hanya media online saja, kita tanpa ada modal. Nah juga yang kedua, kenapa? Peralihan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Ya benar sekali, karena banyak sekarang ya. Nah ini contoh yang digambar nih pelayan diganti sama robot. Apalagi zaman covid nih ya, banyak ibu lihat berita-berita di Instagram atau di berita TV. Karena covid ini banyak orang menggunakan robot sebagai pelayanannya. Karena apa? Social distancing. Nah maka banyak terjadi pengangguran sekarang ini ya. Nah yang ketiga, permintaan produk dari konsumen yang terus permintaan menurun, maksudnya di sini ya, permintaan produk dari konsumen terus menurun maksudnya ya. Jadi menurun permintaan produk pada konsumen itu, jadi sehingga apa, perusahaan sedikit penjualannya. Nah bagaimana cara mengurangi pengangguran, ada yang tahu semuanya? Nah kita bahas sama-sama ya. Dengan apa? Nih ya, kayak Sandi Ogaguno, tips jadi wira entrepreneur. Jadi kita harus berwirausaha. Jadi kalau anak-anak ibu misalnya kuliah, bekerja, kalau nggak bisa kuliah bekerja, kalian harus berwirausaha. Karena di SMK ini kalian dibekali pelajaran kewirausahaan, apa disebut produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu harap kalian berwirausaha yang apa tadi, bisa mengurangi pengangguran di Indonesia dan membuka lapangan kerja untuk lingkungan sekitar, untuk apa, memakmurkan bangsa Indonesia. Nah sebelum itu kita main apa yuk, mitos atau fakta. Coba jawab ya. Nah mitos atau fakta, kalau entrepreneur itu dilahirkan bukan diciptakan. Apa? Beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Apa? Fakta? Salah, mitos. Ada yang tahu jawabannya? Nah kunci jawabannya nanti kirim di Google Classroom-nya ya. Nah mitos atau fakta, untuk menjadi entrepreneur Anda harus memiliki banyak uang? Harus punya banyak uang atau enggak? Apa jawabannya? Mitos. Ya benar sekali, mitos. Karena jadi entrepreneur tuh nggak perlu banyak uang, karena di zaman sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi canggih seperti HP. Kita bisa jual barang-barang orang lain melalui HP. Instagram kan terkini sekarang menjual all shop yang gratis. Jadi kita hanya buka PO, jadi orang mendaftar ke kita apa yang dibelinya. Jadilah kita berwirausaha. Nah ini akhir ya, mitos ya kan, mitos. Mitos atau fakta, untuk menjadi entrepreneur Anda perlu mempertimbangkan usia dan jenis kelamin. Mitos atau fakta? Ibu beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Apa? Fakta? Mitos? Mitos. Salah, fakta. Kenapa demikian? Karena banyak usaha sukses sekarang, banyak perempuan, ada juga laki-laki. Jadi sekarang seimbang ya. Jadi makanya fakta. Tak perlu mempertimbangkan apa?
usia dan jenis kelamin. Karena sekarang banyak usaha seorang wirausaha dari kalangan anak muda. Nah, nanti kita bahas dia apa inspirasi wirausaha sukses di usia muda. Oke. Nah, ini dasar-dasar materi kita. Dasar-dasar kewirausahaan terbagi ada 5. Pertama, definisi kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, ciri dan karakter yang memiliki wirausaha sukses. Yang ketiga, manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Yang keempat, manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Yang terakhir adalah manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Nah, kita pertemuan hari ini kita bahas hanya 2 saja ya. Nah, sebelumnya anak-anak ibu pernah mendengar tentang kewirausahaan dan wirausaha? Sudah? Ya, sudah ya. Ada yang belum? Belum, ada juga yang belum ya. Nah, kewirausahaan ini dalam bahasa Inggrisnya entrepreneurship. Dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bahasa Prancis artinya entrepreneur. Berarti apa? Peluang, pencipta, atau pengolah usaha. Nah, banyak beberapa ahli ungkapkan pengertian kewirausahaan. Contohnya, menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah merujuk kepada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mampu punya kemauan keras, gagasan inovatif dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkan dan dengan tangguh. Atau disebut juga kewirausahaan adalah kemampuan seorang melakukan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah atau peluang usaha. Saya tahu anak ibu ya. Oke, lanjut lagi ya. Definisi wirausaha. Nah, wirausaha sebenarnya ada yang tahu anak ibu? Banyak juga ya, sama seperti kewirausahaan, banyak juga menurut beberapa ahli. Pertama, dan menurut Mark Jacobs, wirausaha adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, mengukur risiko satu usaha. Jadi intinya wirausaha ini adalah orangnya atau subjek yang melaksanakan tindakan kewirausaha atau orangnya gitu ya. Orangnya atau kita misalnya berusaha, nah kita disebut apa? Seorang wirausaha. Ya, benar sekali. Nah, itu masuk lagi yang B, ciri dan karakter yang dimiliki wirausaha sukses. Nah, ciri-ciri. Nah, sebelum kita masuki ciri dan karakter, anak-anak ibu tahu perbedaan ciri dan karakter? Ada yang tahu? Ada tahu nggak? Ada. Nah, ciri-ciri itu apa? Ada yang tahu? Nah, ciri-ciri itu dilihat dari apa? Dari luar biasanya ya. Misalnya kayak Adi sama Budi, misalnya ciri-cirinya putih, tinggi, rambutnya panjang. Jadi membedakan seorang dengan yang lain. Yang kalau karakternya adalah jiwa seorang yang melekat ya, karena kebiasaan hidup sehari-hari, jadilah karakter itu tersebut. Nah, kita masuk lagi ciri-ciri apa? Wirausaha. Nah, ciri usaha pertama apa? Percaya diri. Kalau percaya diri, watak itu pasti kepercayaan, timbul, mandiri, optimis. Terus yang kedua apa? Menurut batasi tugas dan hasil. Dan tekun menjalankan usaha, berenergik menjalankan usaha, penuh inisiatif. Ya, yang ketiga apa? Pengambil resiko. Nah, pengambil resiko itu apa? Suka pada tantangan, mampu mengambil resiko. Nah, yang keempat apa? Kepemimpinan. Nah, mampu memimpin, dapat bergaul dan dengan orang
lain. Terus yang kelima, keorisinilan, berarti original. Dia tuh inovatif, kreatif. Jadi usahanya tuh beda sama orang lain dan menciptakan usahanya orisinil, asli pokoknya gitu ya. Yang terakhir, berorientasi ke masa depan. Nah, pastinya kalau seorang wirausaha tuh dia tuh pasti berorientasi ke masa depan, berpandang masa depan dan perseptif atau cerdik dalam berwirausaha. Ini cerdiknya maksudnya ke arah positif ya. Sampai di sini paham anak-anak ibu tentang ciri-ciri wirausaha? Paham? Nah, kita masuk lagi ya, karakter yang memiliki wirausaha sukses. Kita baca dulu ya. Menurut Yuyus Suwarna dan Khatib Bayu, karakter wirausaha merupakan tabiat atau watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pengerti yang membedakan seorang dengan yang lain, yang membangun karakter. Jadi dia tuh mencakup semua ini ya, tabiat, watak, sifat. Nah, makanya itu pentingnya karakter dalam kewirausahaan, bahwa karakter harus menjadi fondasi bagi kecerdasan dan pengetahuan seorang wirausaha. Jadi karakter ini adalah fondasinya, sama kayak rumah fondasinya apa? Nah, sama kayak rumah harus ada fondasi. Karena ini kalau karakter, kalau usaha fondasinya karakter. Kalau rumah apa fondasinya? Tiang-tiang gitu ya, itu dalam di rumah tuh ya. Nah, ini ada ya, menurut Suwarna Khatib Bayu ada 5 tentang karakteristik. Yang pertama, memiliki motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, fondasi ke masa depan. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul. Yang keempat, memiliki jaringan usaha yang luas. Yang kelima, tanggap dan kreatif menghadapi perubahan. Nah, ada 5 ya karakteristik seorang wirausaha. Dari sini paham anak-anak ibu? Nah, anak-anak ibu pelajari pelajaran tentang apa itu definisi wirausahaan. Kalian baca, sumber bisa ya. Jadi kewirausahaan itu adalah kemampuan seorang terciptakan suatu usaha yang dapat menciptakan Jadi kewirausahaan adalah kemampuan atau tindakan untuk menciptakan suatu yang dapat memberikan nilai tambah atau peluang usaha. Kewirausahaan itu. Kalau wirausaha itu adalah orang yang berwirausaha, orangnya atau subjeknya. Misalnya ibu wirausaha, nah subjek itu ibu seorang orang wirausaha. Yang tiga apa tadi? Ciri-ciri. Nah, kalau ciri-ciri itu apa tadi kita pelajari? Ciri itu yang membedakan seorang dengan yang lainnya dari luar. Bisa percaya diri, pengambil resiko, dan juga berorientasi ke masa depan. Kalau karakternya adalah fondasi sebelum kita memulai usaha. Nah, ada 5 kan? Nah, sampai di sini paham anak-anak ibu? Enggak paham ya? Nah, setelah anak-anak ibu menonton video ibu akan diberikan tugas. Tugasnya tidak banyak, 10 ABC. Nanti ibu kirim ke Google Classroom. Di sana ibu kasih materi ibu pelajari yang ibu bahas di video ini. Terus anak-anak ibu bisa mencari materi lain di internet juga, banyak sumber lainnya, dari buku juga. Jadi tugasnya dikumpulkan, waktu yang ibu berikan lama ya, seminggu. Nah, soalnya sedikit, 10 saja, 10 ABC. Jadi ada ibu harap dikerjakan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu
semangat dalam belajarnya. Oh iya, jangan lupa minggu depan kita belajar tentang manfaat dari karakter wirausaha. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.